Halo semuanya, selamat datang kembali di video kelompok 7. Pada video pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang life cycle analysis dan kaitannya tentang material inovasi yang kami pilih, yaitu dinding dari sekam padi. Namun sebelum menanjak lebih jauh, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu LCA dan bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan LCA. LCA atau Life Cycle Analysis merupakan metodologi yang digunakan untuk menilai dampak lingkungan yang terkait dengan semua tahapan siklus hidup sebuah produk, proses, ataupun layanan komersialnya. Life Cycle Analysis disebut juga dengan Life Cycle Assessment, Life Cycle Approach, Cradle to Grave Analysis, dan juga Eco Balance. Kita bisa melihat contoh dari analisis LCA yang digunakan pada bidang konstruksi. Pada bidang konstruksi, LCA digunakan pada tahapan produksi, pada tahapan konstruksi, pada tahapan penggunaan produk tersebut, hingga tahapan bagaimana si produk tersebut sudah didaur ulang kembali atau tidak dapat digunakan kembali. Artinya, analisis LCA digunakan pada tahapan perencanaan hingga tahapan produk tersebut sudah tidak dapat digunakan kembali. Selanjutnya, apa sih tujuan dari LCA itu dilakukan? LCA dapat digunakan untuk membantu strategi bisnis perusahaan dalam membuat keputusan, peningkatan kualitas produk, dan proses untuk mempelajari aspek lingkungan dari produk tersebut. Selain itu juga konsumen bisa mempelajari tentang bagaimana sustainability dari produk yang dihasilkan. Pada tahapan-tahapan pembuatan LCA terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama ada goal definition and scoping, yang kedua ada inventory analysis, yang ketiga ada impact assessment, dan yang terakhir ada interpretation. Selanjutnya, kami akan membahas tentang dinding sekam padi dan juga tahapan-tahapan dalam melakukan LCA. Yang pertama ada goal definition and scoping. Sekam padi merupakan limbah hasil pengolahan padi yang dapat digunakan sebagai bahan dasar dinding. Sekam padi dikenal sebagai limbah yang selalu dibakar oleh petani setelah proses penggilingan, sehingga sering menimbulkan polusi udara terhadap lingkungan sekitar. Untuk menanggulangi hal itu, perlu adanya alternatif untuk didaya gunakan limbah sekam padi sehingga menimbulkan efek polusi yang ada di lingkungan. Tahapan selanjutnya ialah inventory analysis. Sekam padi merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi. Dari proses penggilingan biasanya diperoleh sekam sekitar 20-30%. Penggunaan energi sekam bertujuan untuk menekan biaya pengeluaran untuk bahan bakar bagi rumah tangga petani. Selain itu, penggunaan sekam padi tersebut dapat meminimalisasi penyumbang limbah pertanian, sehingga limbah tidak menumpuk dan mencemari udara. Analisis selanjutnya ialah terhadap impact assessment. Dampak yang diharapkan dari pengolahan sekam padi sebagai dinding tentunya tidak mengurangi sisa atau limbah yang dihasilkan dalam proses aktivitas pertanian. Selain itu, dapat memanfaatkan sumber daya lokal yang ramah lingkungan. Terakhir, dengan adanya pemanfaatan sekam padi, diharapkan pula dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian dari dinding yang memiliki keamanan dan juga kenyamanan serta bernilai ekonomis yang lebih terjangkau. Tahapan yang terakhir adalah interpretation. Indonesia sebagai negara penghasil padi terbesar ketiga di dunia menghasilkan limbah agrikultural yang melimpah. Sekitar 20% dari limbah agrikultural yang diperoleh pada proses penggilingan padi merupakan sekam padi yang potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal. Sekam padi memiliki kandungan atau komposit yang masih dapat digunakan sebagai material pembangunan. Oleh sebab itu, sekam padi dapat dimanfaatkan sebagai dinding pengganti material beton walau kekuatannya tidak dapat menyaingi. Terima kasih, mungkin cukup sampai di sini video pada kali ini. Untuk video selanjutnya, jangan lupa untuk ditunggu karena itu akan membahas lebih lanjut tentang material inovasi yang kami pilih. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.